Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada berkesalahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesalahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Ayo katakan Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Ci Virgi. Happy Sunday semuanya. Semoga kalian semua dalam tetap keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Nah, sebelum kita mulai cerita hari ini, Cici ajak kita semua berdoa terlebih dahulu yuk. Yuk kita tutup mata kita lipat tangan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekiranya Tuhan yang membuka hati dan telinga kami Tuhan, agar kami bisa mengerti yang ingin Tuhan sampaikan di dalam hidup kami, dan agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang Simson, manusia yang paling terkuat yang diciptakan Tuhan. Nah, kalian pasti benar dengar nggak nama Simson? Pasti ada beberapa dari kalian yang pernah dengar kan? Kalian ingat nggak dulu pas kita masih offline sekolah minggunya kita sering main apa? Simson, Delila, sama singa. Nah, kita dengar ceritanya ya. Simson dan Delila. Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu Hakim-Hakim pasal 13 sampai pasal 16. Pada zaman dahulu di Israel, hiduplah seorang laki-laki bernama Manoah. Ia dan istrinya tidak memiliki anak. Pada suatu hari, datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah. Malaikat itu berkata, "Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Tapi ingat, jangan pernah mencukur rambutnya, karena anakmu telah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin." Orang Israel memang telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Mereka dijajah dan diperlakukan dengan tidak adil. Tapi Tuhan mengasihi orang Israel. Ia ingin membebaskan mereka, sehingga Ia mengirim seorang yang akan membebaskan Israel lewat Manoah dan istrinya. Akhirnya istri Manoah melahirkan seorang bayi laki-laki yang cantik, dan mereka menamainya Simson. Simson bertumbuh besar dan ia diberkati Tuhan. Ia menjadi orang yang sangat kuat. Pada suatu hari, seekor singa muda hendak menyerang Simson. Tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mengalahkan dan mencabik-cabik singa itu dengan mudah. Sementara itu, orang Filistin terus berbuat jahat kepada orang Israel. Dan hal itu membuat Simson menjadi sangat marah. Simson lalu menangkap 300 anjing hutan. Lalu diikatnya ekor dengan ekor, lalu ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke ladang gandum orang Filistin, sehingga terbakarlah gandum dan kebun zaitun mereka. Perbuatan Simson itu membuat orang Filistin menjadi marah, dan mereka ingin membalas perbuatan Simson. Tapi karena takut kepada orang Filistin, orang Israel mengikat tangan Simson, lalu mengantar dan menyerahkan dia kepada orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membiarkan Simson jatuh ke tangan orang Filistin. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Lalu diambilnya tulang rahang keledai yang masih baru, dipukulnya 1000 orang Filistin sehingga mereka kalah. Tapi orang Filistin tetap tidak mau menyerah. Saat Simson berada di Gaza, mereka menghadang Simson di pintu gerbang. Tapi pada waktu tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang kota itu. Dipikulnya di bahunya dan dibawanya ke puncak gunung. Simson lalu menyukai seorang gadis yang bernama Delila. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata Delila adalah mata-mata orang Filistin. Karena terus-terusan dibujuk Delila, akhirnya Simson memberitahu rahasia kekuatannya. Setelah mengetahui rahasia Simson, Delila lalu memanggil orang untuk mencukur rambut panjang Simson saat Simson sedang tertidur lelap. Lalu datanglah orang Filistin menangkap Simson.
Tetapi Tuhan telah meninggalkan Simson. Orang Filistin lalu menjungkil mata Simson sehingga ia menjadi buta. Simson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simson untuk melawak dan untuk merebut kekalahan. Simson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan menertawakan Simson. Lalu berdoalah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini." Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simson. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah dengar sama-sama ya tentang cerita Simson. Nah, kalian tahu nggak, Simson walaupun dia manusia yang terkuat dan sebenarnya Tuhan ciptain dia itu untuk menolong bangsa Israel dari Filistin. Tapi walaupun dia kuat, tapi ternyata moral dia rendah. Jadi dia tuh sering tidak taat pada perintah Tuhan. Contohnya apa? Contohnya dia sebenarnya kalau orang Israel, umat Tuhan seharusnya tidak boleh makan, nggak boleh mendekati bangkai atau makan sesuatu yang berkaitan dengan bangkai. Tapi ketika si Simson melawan singa dan ada lebah-lebah menyerang di bangkai singa itu dan menghasilkan madu, Simson malah makan madunya. Itu kan udah melanggar firman Tuhan. Nah, selain itu juga Simson terakhir dia malah tergoda dengan wanita. Dia tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dia itu selalu mata keranjang dan selalu dia sering banget menyalahgunakan kekuatan yang dari Tuhan gitu loh. Harusnya dia memakai kekuatan itu untuk kepentingan Tuhan, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Filistin. Tapi dia lebih sering menggunakan kekuatan itu untuk kepentingannya sendiri. Dia marah bangsa Filistin mencuri istrinya, lalu dia bunuh bangsa Filistin. Walaupun sebenarnya dari situ kita juga bisa tahu Tuhan bisa menggunakan orang yang berdosa untuk menggenapi rencana dia. Jadi itu emang sudah rencana Tuhan juga sih. Cuma si Simsonnya itu tadinya hidupnya itu lumayan egois. Dia lebih sering memikirkan kepentingan dia. Dia menyalahgunakan kekuatan yang Tuhan berikan pada dia. Makanya sampai pada akhirnya dia kalah sama godaan wanita, lalu Tuhan meninggalkan dia. Sebenarnya bukan Tuhan meninggalkan dia, tapi sebenarnya dosalah yang membuat Tuhan meninggalkan dia. Nah, tapi Tuhan tetap menggenapi rencananya. Seperti yang kalian lihat tadi di ceritanya, pada terakhir Tuhan memberikan kekuatan lagi kepada Simson untuk menghancurkan gedung kan. Jadi bangsa Filistinnya mati semua, tapi si Simsonnya juga ikut mati gitu loh. Jadi tetap rencana Tuhan tergenapi lewat Simson, tapi Simson harus menanggung konsekuensi dari dosanya. Nah adik-adik, kita harus belajar dari cerita Simson ini. Jangan sampai kita seperti itu. Kita sudah diberikan banyak hal sama Tuhan. Misalkan kita diberikan kepintaran, misalkan kita diberikan kekayaan. Nah jangan sampai kita salah gunakan itu. Misalkan kalian pinter nih, tapi kalian bukan bantu teman kalian yang sedang susah untuk belajar, bukan bantu belajar, tapi kalian menyalahgunakannya. Kalian malah suka menghina orang-orang yang kurang pintar misalkan, atau kalian malah pelit membagi ilmu. Nah itu nggak boleh, berarti kita menyanyiakan kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Atau misalkan kita punya banyak uang nih, atau orang tua kita kaya, lalu kita kerjanya tiap hari cuma pamer mainan baru, bikin orang-orang sedih, terus kita egois, kita malah merendahkan orang-orang yang lebih susah dari kita. Nah itu berarti kita juga menyalahgunakan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Seharusnya kita malah membantu orang yang kesusahan. Nah kalian juga harus hati-hati dan harus belajar dari cerita ini. Kalau kita menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kalau kita menyia-nyiakannya, maka Tuhan akan bisa mengambilnya dari hidup kita. Atau justru kita sendirilah, dosa kita sendiri yang bisa menghancurkan hidup kita. Seperti Simson tadi, matanya sampai dicungkil, dia jadi bahan tontonan, dia di penjara, disuruh giling batu, ya kan. Nah
Kan kasihan kan, kalian tidak mau seperti itu kan. Nah, jangan sampai nanti Tuhan ambil apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Makanya adik-adik, apapun kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita, pakailah itu untuk menjadi berkat, pakailah itu untuk melayani Tuhan, dan bukan sebaliknya ya adik-adik. Nah, ayo kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, tolong ajar kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak yang taat kepadamu Tuhan, untuk menjadi anak yang tidak egois ya Tuhan, untuk menjadi anak yang mau berbagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, see you next week adik-adik, bye-bye.